Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniawan dari jurusan Arsitektur. Di sini saya mau menjelaskan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat menggunakan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Menurut Padeta 1987, bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, difikirkan, dan diketahui seseorang kepada orang lain. Bahasa juga memungkinkan seseorang dapat bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bahasa untuk memenuhi hasratnya. Sedangkan menurut Nababan 1984, bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Lalu apa itu bahasa pergaulan? Bahasa gaul atau bahasa pergaulan pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Menurut Mulya 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sedangkan menurut Sarwono 2004, mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang berubah dan bertambah hampir setiap hari. Di sini misalnya ada leh uga, sabi, terciduk, au aglap, dan tap. Ciri-cirinya meliputi singkatan, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contoh yang pertama di sini kosakata khas. Aku menjadi gue atau gua, kamu menjadi lu, lo dan elu, ayah menjadi bokap, cantik menjadi kece. Yang kedua, menghilangkan huruf fonem atau awalan seperti memang menjadi emang, sama menjadi ama, saja menjadi aja, sudah menjadi udah. Yang ketiga, menghilangkan huruf H. Habis menjadi habis, hangat menjadi anget, hitung menjadi hitung, hujan menjadi hujan. Keempat, menggantikan huruf A dengan E. Cakap, cakep, benar, bener, sebal, sebel. Yang kelima, menggantikan diftong AU, AI dengan O dan E. Pakai, pakai, capai, capek, kalau, sampai. Yang keenam, pemendekan kata atau kontraksi dari kata frasa yang panjang. Habis jadi habis, hangat menjadi hangat, hitung menjadi hitung, hujan menjadi hujan. Faktor pendukungnya sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang bertambah signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam penyebaran pertukaran bahasa gaul. Media sosial tersebut diantaranya adalah Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang kedua karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya maupun keluarga. Yang ketiga yaitu peran media. Peran media sendiri dibagi menjadi dua, yaitu media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi. Bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemukaan sejak dini sebagai generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi,
dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja mempunyai sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan bertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergesernya oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Sehingga menimbulkan dampaknya. Dampak positif yaitu digunakan sebagai bahasa gaul oleh remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan dan inovasi bahasa yang muncul. Asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Namun ada dampak negatifnya juga. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kesimpulannya, banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasi sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Melihat bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia, munculnya bahasa yang digunakan dalam jejaring sosial ini dapat menjadi bumerang. Karena dalam sisi negatifnya, jelas akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa gaul yang muncul. Asalkan dipakai dalam situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Pada mahasiswa, hendaknya dipahami sebagai salah satu ragam bahasa yang akan menambah kekayaan bahasa Indonesia. Namun, bukan berarti dengan adanya pemakluman, penguasaan, dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia menjadi rendah. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.